Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. RB Leipzig telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk transfer Christopher Nkunku menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi bahwa Nkunku akan kembali bermain untuk Leipzig dengan sang jurnalis telah memberikan label "Here we go" untuk transfer tersebut. Dalam unggahan pada akun X miliknya, Romano mengkonfirmasi bahwa kesepakatan verbal telah dicapai dengan skema pinjaman berbayar sebesar 3,5 juta euro ditambah opsi pembelian di bawah 30 juta euro. Gaji Nkunku sendiri akan ditanggung langsung oleh klub Jerman itu yang akan membantu keuangan Diavolo meskipun tetap tidak dapat menutupi amortisasi. Namun tampaknya kesepakatan ini akan segera diselesaikan dan tidak ditemukan masalah saat sang pemain melakukan tes medis. Di sisi lain, Florian Plettenberg dari Sky Germany melaporkan bahwa kesepakatan tersebut telah selesai dengan menuliskan Christopher Nkunku ke RB Leipzig, done deal. Kesepakatan secara verbal telah dicapai dengan AC Milan untuk kembalinya penyerang serba bisa berusia 28 tahun itu. Kesepakatan pinjaman dengan opsi untuk membeli sekarang telah disepakati, hanya dibutuhkan detail akhir. Kesepakatan dijadwalkan selesai dalam 2 hingga 3 hari ke depan, tulisnya. AC Milan sukses amankan 3 poin pertama dalam pertandingan perdana Serie A mereka di markas Torino. Babak pertama dimulai, Milan langsung memberikan tekanan pada lini pertahanan tuan rumah melalui sisi sayap yang diisi oleh Samuel Chukwueze dan Alpagio Cisse. Beberapa kali sayap Diavolo mampu memberikan masalah, tetapi para pemain belakang tim asuhan Ignacio Abate masih mampu mengantisipasinya dengan baik. Torino juga sempat beberapa kali melancarkan serangan balik yang cukup membahayakan, tetapi para bek Milan masih bermain dengan sangat disiplin. Milan terus mengontrol pertandingan dan melancarkan serangan melalui sisi sayap, namun skor kacamata bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Rossoneri akhirnya mampu membuka skor pada menit ke-64 melalui tendangan melengkung dari Cisse yang menerima umpan silang Adrien Rabiot. Skor berubah menjadi 0-1. Hanya 3 menit berselang, giliran Rabiot yang mencatatkan namanya di papan skor setelah meneruskan umpan dari Chukwueze. Menjelang berakhirnya pertandingan, tepatnya pada menit ke-90+3, C. Adam sempat memperkecil kedudukan melalui tendangan indah, tetapi skor 1-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, Milan sukses mengamankan 3 poin pertama dan bertengger di posisi kelima klasemen sementara Serie A. Geri Cardinale kebingungan saat penalti yang diberikan untuk AC Milan telah dibatalkan wasit saat menghadapi Torino. Beberapa saat sebelum terjadinya gol pembuka untuk Milan, ada insiden handball yang dilakukan Nikola Vlasic saat menghadang crossing dari Alpagio Cisse. Kejadian tersebut sempat tidak terlihat oleh wasit Luca Zuverli yang memunculkan reaksi keras dari bangku cadangan Diavolo. Sang wasit kemudian mencoba untuk berkonsultasi dengan tim VAR untuk memastikan insiden tersebut, di mana lengan Vlasic terlihat sudah sangat lebar dan mengenai bola. Setelah melihat tayangan ulang dan berkonsultasi, Zuverli memutuskan bahwa itu bukanlah sebuah penalti. Cardinale selaku pemilik Rossoneri yang ikut hadir dalam pertandingan tersebut terlihat kebingungan karena tidak diberikannya penalti untuk timnya. Nih, Mimin kasih tayangan Pak Cardinale kebingungan. Parlando prima di Vlasic in tribuna insieme al suo staff che dice what? Cosa? Perché? Incredulo. Sì. Incredulo, lo stavano probabilmente rivedendo. Adrien Rabiot ci ascolta. Ruben Amorim senang dengan cara AC Milan bermain selama 75 menit, tetapi tidak di akhir pertandingan melawan Torino. Amorim diwawancarai oleh Sky setelah peluit panjang di Stadion Olimpico Grande Torino untuk memberikan pendapatnya tentang kemenangan pertama di Serie A. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Aku sangat bahagia, kami bermain satu pertandingan selama 75 menit, satu lagi di akhir pertandingan. Kami tampil baik mengendalikan permainan, tetapi kami lelah di akhir. Mungkin saya seharusnya mengatur pergantian dengan lebih baik, namun tetap saja kami bermain dengan baik. Aku suka semua pemainku. Saya menyukai beberapa detail yang saya lihat tentang Cisse. Dia pintar, selalu sangat memperhatikan, dan bahkan menurunkan berat badan setelah absen beberapa bulan. Saya sangat senang untuknya, dan bukan hanya untuknya. Di babak pertama, dia hampir menunjukkan bahwa dia adalah pemain berpengalaman kami. Saya adalah penggemar AC Milan asuhan Fabio Capello. Awalnya ada sedikit keraguan setelah era Sacchi, tetapi kemudian Capello memenangkan segalanya dan membuat sejarah. Kami mencoba menggunakan garis pertahanan tinggi di lapangan. Kadang kami kehilangan pemain di kotak penalti, dan kami juga perlu lebih baik dalam situasi bola mati. Kami lelah menjelang akhir, ada banyak lawan di kotak penalti dan kami mengambil risiko, tetapi kami tahu bahwa kami perlu memperbaiki banyak aspek, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini.
Thiago Gabriel mulai disimpan Lecce di tengah rumor kedekatan dengan AC Milan menurut sebuah laporan. Akhir pekan lalu muncul kabar bahwa Gonzalo Inacio telah dicoret dari skuad Sporting CP dan itu dianggap sebagai petunjuk transfernya dan sekarang juga terjadi di Serie A. Thiago yang menjadi andalan Lecce tidak menjadi starter melawan Venezia meskipun pada akhirnya dia bermain dan mencetak salah satu gol kemenangan. Keputusan Eusebio Di Francesco ini tentu saja telah memancing spekulasi liar masa depan dari bek andalannya itu. Sekarang Fabrizio Romano ikut memberikan informasi terkait masa depan dari bek asal Portugal itu. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Thiago Gabriel tidak akan menjadi starter untuk Lecce hari ini. Bek itu berada di pusat pasar transfer dan ini akan menjadi minggu penting demi menghindari risiko di lapangan. Evaluasi masih berlangsung. Ungkapnya. Thiago adalah klien dari agen Jorge Mendes yang sepanjang bursa transfer musim panas ini memiliki hubungan sangat erat dengan Rossoneri. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan tentang penawaran resmi yang diajukan Milan untuk bek muda asal Portugal itu. AC Milan terbuka untuk melepas Rafael Leao meskipun tidak banyak peminat untuknya menurut sebuah laporan. Sepanjang musim panas ini, beberapa klub telah dihubungkan dengan penyerangan sayap asal Portugal itu, tetapi belum ada di antara mereka yang mampu meyakinkan sang pemain. Selain itu, Milan juga menganggap penawaran dari klub-klub tersebut tidaklah memuaskan bagi mereka. Sekarang Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano yang membahas berbagai masa depan pemain menjelang berakhirnya bursa transfer musim panas dan salah satunya adalah Leao. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Mengenai Leao, Amorim tidak tahu apakah dia akan tersedia untuk pertandingan berikutnya. Meskipun dia alami cedera, pemain Portugal itu tetap berada di pasar. Atau lebih tepatnya, jika tawaran yang tepat datang, kedua pihak siap berpisah. Kita lihat saja apa yang akan terjadi antara sekarang dan akhir jendela transfer musim panas ini. Ungkapnya. Jorge Mendes tawarkan bek Barcelona yaitu Alessandro Balde kepada AC Milan menurut sebuah laporan. Dalam 3 tahun terakhir bersama Blaugrana, Balde alami beberapa masalah fisik yang terus mengganggunya dan Barcelona disebutkan siap melepas sang pemain. Sekarang Calciomercato.com mengutip Fabrizio Romano yang menyatakan bahwa Mendes telah menawarkan sang bek kepada Diavolo dalam pertemuan pada hari Rabu. Namun laporan tersebut juga menyatakan bahwa para direktur Milan mengatakan kepada sang agen kalau mereka tidak tertarik kepada Balde. Hal ini tidak lepas dari Barca yang diyakini akan menuntut biaya transfer setidaknya 40 juta euro dan tampaknya itu akan memberatkan, terlebih mereka telah menginvestasikan banyak uang untuk Diego Moreira, Davide Bartesaghi, Pervis Estupinan, Moreira, Alexis Saelemaekers, dan Samuel Chukwueze adalah pemain yang bisa bermain pada posisi sayap dalam formasi 3-4-2-1. Selain itu, ada juga beberapa pemain futuro yang bisa dipanggil untuk peran tersebut sehingga tidak ada kebutuhan mendesak menembus Balde. Rencana pada akhir jendela transfer Rossoneri sudah jelas, mereka ingin merekrut bek tengah berkualitas dan gelandang serang yang mampu mencetak banyak gol. Dua peran tersebut akan melengkapi skuad Ruben Amorim bersamaan dengan penjualan pemain yang tidak masuk ke dalam rencana sang pelatih. AC Milan harus segera menentukan siapa gelandang serang untuk melengkapi skuad Ruben Amorim menurut sebuah laporan. Nicolo Schira melalui akun X milik Milan Meters memberikan informasi terbaru terkait Diavolo yang hingga saat ini masih terus mengevaluasi kemungkinan membawa pulang Brahim Diaz ke San Siro. Ada banyak pesaing berat di Santiago Bernabeu musim ini, jadi tampaknya Real Madrid tidak akan menahannya jika ingin kembali ke Milano. Skema pinjaman dengan opsi pembelian pada hari-hari terakhir bursa transfer bisa menjadi solusi menarik bagi kedua klub. Tapi sang jurnalis menyatakan hal itu akan sulit terjadi. Meskipun begitu, dia tetap merupakan pilihan utama bagi Milan dan sang pemain juga telah memahami lingkungan Milanello dengan baik. Di sisi lain, Milanis mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Diaz memanglah pilihan utama Rossoneri, tetapi Harvey Elliott juga bisa menjadi alternatif menarik. Milan akan memanfaatkan situasi dari kedua pemain itu yang kemungkinan besar akan kesulitan mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing. Ruben Amorim ingin Diego Moreira bertarung dengan Samuel Chukwueze demi mengamankan tempat di skuad utama AC Milan. Amorim telah memberikan beberapa bocoran tentang bagaimana dia akan memberikan menit bermain kepada para pemainnya. Terlebih Moreira memiliki beberapa pesaing di skuad. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Moreira bisa bermain sebagai bek sayap di kanan atau kiri. Kemungkinan dia akan bermain lebih ke kanan. Di klub besar, penting untuk memiliki dua pemain hebat di setiap posisi. Moreira dan Chukwueze memiliki karakteristik penting yang sulit ditemukan dalam satu pemain. Jika Chukwueze tidak tersedia, kita butuh pemain dengan karakteristik yang sama agar tim tidak terlalu kesulitan. Saelemaekers ingin masuk ke dalam lapangan, dia punya permainan yang berbeda. Mereka kadang bermain bersama, tetapi secara keseluruhan mereka akan berjuang untuk posisi tersebut. Ungkapnya.